Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Leonita Dharma Putri dengan NIM C1C020033 akan mempresentasikan materi pertemuan ke-6 mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan judul Pengendalian Keuangan. Baiklah, di sini saya akan menampilkan PowerPoint saya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan dengan beberapa tujuan secara menyeluruh untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Bagian keuangan. Bagian keuangan terdiri atas 3 bidang yang saling berkaitan, yaitu pasar uang dan modal, investasi, dan manajemen keuangan. Pasar uang dan modal ini berurusan dengan bursa saham dan institusi-institusi keuangan. Investasi ini berfokus pada keputusan yang diambil oleh investor, individual maupun institusional ketika mereka memilih sekuritas-sekuritas untuk portofolio investasi mereka. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini melibatkan pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Manajemen keuangan ini adalah bidang yang terluas dan banyak memiliki peluang pekerjaan. Selanjutnya mengenai tujuan manajemen keuangan. Terdapat 5 tujuan perusahaan menerapkan strategi manajemen untuk bisnisnya. Di antaranya, yang pertama, maksimalisasi keuntungan. Salah satu alasan perusahaan mempekerjakan manajer keuangan adalah untuk memaksimalkan laba sambil mengelola keuangan perusahaan. Keuntungan bisa didapat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapi fokus utamanya adalah bahwa individu atau departemen yang menangani masalah keuangan perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang cukup. Yang kedua, mobilisasi keuangan yang tepat. Pengumpulan dana untuk menjalankan bisnis juga merupakan bagian inti dari sebuah sistem manajemen keuangan yang perlu ditangani manajer dengan tepat. Setelah manajer menyimpulkan estimasi jumlah yang dibutuhkan untuk proses bisnis, jumlah yang diperlukan kemudian dapat diminta dari sumber hukum apapun, seperti surat hutang, saham, dan lain-lain. Tetapi intinya adalah bahwa harus ada keseimbangan yang tepat antara uang yang dimiliki perusahaan dan jumlah uang yang dipinjam. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan ini adalah hal yang sangat penting. Itulah salah satu alasan manajemen mempertimbangkan untuk mempekerjakan manajer keuangan yang tepat sejak awal. Manajer harus membuat keputusan keuangan yang memadai untuk memastikan perusahaan akan berhasil atau sukses. Yang keempat, koordinasi yang benar. Harus ada pemahaman dan korporasi yang tepat antara berbagai departemen. Departemen keuangan harus memahami dan setuju dengan departemen lain dalam perusahaan agar bisnis dapat berfungsi dengan lancar. Yang terakhir, menurunkan biaya modal.
Manajer keuangan juga mencoba yang terbaik untuk mengurangi biaya modal, yang merupakan sesuatu yang vital bagi suatu bisnis. Manajer memastikan uang yang dipinjam menarik sedikit suku bunga sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan. Fungsi manajemen keuangan ada 6. Yang pertama, perencanaan keuangan dan peramalan. Manajer keuangan bertanggung jawab untuk merencanakan dan memperkirakan kebutuhan keuangan bisnis. Dia perlu memberikan perincian mengenai jumlah uang yang akan dibutuhkan untuk membeli aset yang berbeda untuk perusahaan. Manajemen melalui manajer keuangan perlu mengetahui apa yang harus mereka keluarkan untuk modal kerja dan aset tetap untuk bisnis juga. Tugas penting lainnya dari manajer keuangan ini adalah membuat rencana ke depannya untuk dana yang dibutuhkan perusahaan, serta juga harus merancang lini bisnis mana yang akan dikembangkan, direalisasikan, dan diberhentikan nantinya. Yang kedua, penentuan komposisi modal. Setelah perencanaan dan peramalan dibuat, struktur modal harus diputuskan. Campuran utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai peluang investasi menguntungkan masa depan perusahaan disebut sebagai struktur komposisi modal. Yang ketiga, investasi dana. Manajer keuangan harus memastikan bahwa dana yang tersedia untuk bisnis digunakan secara memadai untuk menumbuhkan bisnisnya. Biaya untuk memperoleh dana dan nilai pengembalian harus selalu dibandingkan dan harus seimbang. Manajer keuangan juga perlu melihat lini bisnis yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi dan memperbaiki lini bisnis yang mengalami penurunan performa. Yang keempat, pertahankan likuiditas yang tepat. Kas adalah sumber terbaik untuk menjaga likuiditas. Bisnis mengharuskan untuk membeli bahan baku, membayar gaji, dan menangani kebutuhan keuangan lainnya dari perusahaan. Namun manajer keuangan harus menentukan apakah ada permintaan untuk aset likuid. Dia juga harus mengatur aset-aset ini sedemikian rupa sehingga bisnis tidak akan mengalami kelangkaan dana. Yang kelima, pengelolaan surplus. Menjual surplus aset dan berinvestasi dengan cara yang lebih produktif akan meningkatkan profitabilitas dan karenanya meningkatkan ROCE. Yang terakhir, kontrol keuangan. Kontrol keuangan ini dapat ditafsirkan sebagai analisis hasil aktual perusahaan, didekati dari perspektif yang berbeda pada waktu yang berbeda, dibandingkan dengan tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam berencana bisnis. Selanjutnya, 3 keputusan utama dalam fungsi manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Kombinasi dari ketiganya ini akan menimbulkan nilai perusahaan yang maksimal. Ketiga keputusan keuangan diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan laba. Definisi pengendalian keuangan. Pengendalian didefinisikan sebagai suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Pada pengendalian keuangan, hasil yang diinginkan merupakan peristiwa-peristiwa perilaku dan aplikasi dari masalah-masalah keuangan.
Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep kepercayaan dan kemungkinan. Para manajer membutuhkan suatu keyakinan tentang cara dunia mereka bekerja dan dampak-dampak yang mereka harapkan dari suatu inisiatif yang dipilih. Sistem pengendalian komprehensif. Untuk menjadi suatu pengendalian yang komprehensif, suatu sistem pengendalian seharusnya mencakup 3 aspek, yaitu aktivitas perencanaan, operasional, dan fungsi umpan balik. Perencanaan dalam organisasi ditandai dengan perilaku penetapan tujuan. Aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Jika struktur organisasi kurang memadai, maka hal ini akan menjadi permasalahan utama dari proses perencanaan. Yang kedua, operasional. Batasan dari operasional ini mengacu pada pelaksanaan aktivitas-aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya provisi atas jasa pelayanan dan produksi produk yang sama pentingnya dengan menjaga fungsi operasi. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Faktor-faktor kontekstual. Proses dalam mengidentifikasikan faktor-faktor kontekstual yang penting merupakan subjek tertinggi dan sangat temporer. Faktor-faktor kontekstual meliputi ukuran, motivasi keuntungan, stabilitas lingkungan, dan faktor proses. Ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang ataupun suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi suatu hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Stabilitas lingkungan. Derajat stabilitas dapat ditingkatkan dengan memilih alat yang tepat. Terhadap perubahan lingkungan, seperti pengenalan jumlah produk baru. Motivasi keuntungan atau motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Manfaat terbesar yang berkaitan dengan indikator-indikator tersebut secara statistik akan tampak jelas jika diringkas. Faktor proses. Faktor proses ini penting dalam pengendalian biaya-biaya yang tidak dapat dihindari. Pertimbangan rancangan sistem pengendalian ada 3, yaitu antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen inti dalam desain pengendalian. Kedua, relevansi dengan teori agensi. Transparansi berarti seseorang dapat bertanya atau mengusulkan penugasan yang sebenarnya. Teori agensi ini menyangkut persoalan biaya di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Yang terakhir, pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuannya. Keberadaan pengendalian dalam suatu perusahaan mungkin telah berhenti fungsinya ketika terjadi perubahan,
Tetapi para manajer biasanya khawatir terhadap perubahan pengendalian tersebut. Walaupun hal itu akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perubahan tersebut. Jenis pengendalian ada 4, yaitu sistem pengendalian diagnostik. Sistem ini memastikan tujuan penting telah diraih secara efektif dan efisien. Yang kedua, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan ini memberdayakan dan mendorong individu untuk mencapai kesempatan-kesempatan yang baru. Sistem batasan. Sistem ini mengidentifikasikan tindakan serta jebakan yang harus dihindari oleh karyawan. Selain itu juga sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana tetapi mendasar, yang juga dapat disebut sebagai kekuatan pemikiran negatif. Yang terakhir, sistem pengendalian interaktif. Sistem ini memfokuskan perhatiannya pada ketidakpastian strategis. Baiklah itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.